Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sejawat, hari ini kita akan sharing FRSKB Formasi Dokter dari soal-soal yang telah di-share oleh teman-teman kita yang ujian kemarin. Mungkin hanya sedikit soal yang akan kita bahas karena banyak soal yang hanya menggambarkan intinya saja. Jadi sulit untuk dibahas ya teman-teman. Tapi nanti di akhir sesi, garis-garis besar yang sudah di-share oleh teman-teman kita akan aku share juga biar kita semua bisa mempelajarinya. Semoga bermanfaat. Baik, kita mulai. Soal yang pertama, pasien dari Kalimantan dengan demam, menggigil, gambaran mikroskopis eritrosit membesar, ada sel amoeboid, malaria apa? Seperti itu kira-kira soalnya ya teman-teman. Nah, sebelum kita menjawab, kita bahas dulu tentang plasmodium penyebab malaria. Yang pertama itu ada Plasmodium falciparum. Itu teman-teman bentuk ringnya ada acolaiform. Ini acolaiform ya teman-teman. Kemudian bentuk tropozoidnya ada Maury clef. Lalu skizonia itu ini ya teman-teman. Dan yang paling penting dari Plasmodium falciparum, ciri khasnya itu di gametositnya teman-teman. Ini lihat, gametositnya itu berbentuk banana shape, banana pisang ya teman-teman. Banana shape ini bentuknya ya, dihayali aja teman-teman ya, banana shape atau sosis shape gitu. Kemudian untuk Plasmodium vivax itu di ringnya ada Schaffner stippling. Lalu bentuknya ameboid ya teman-teman, ameboid gitu. Kalau untuk Plasmodium oval itu ada titik James or Schaffner stippling, dan schizonnya itu berbentuk komet ya teman-teman, komet. Nggak tahu lah, ini bayangkan nih komet. Nah gitu ya teman-teman. Kemudian untuk Plasmodium malaria itu di ringnya ada Zeeman. Terus di tropozoidnya ada band form. Band itu kan pita teman-teman. Ini hayalkanlah teman-teman, ini pita. Pita ya. Jadi jawabannya kalau ada sel amoeboid tadi jawabannya adalah Plasmodium vivax ya teman-teman. Nah, tapi yang ditanya adalah malaria apa? Vivax itu bukan malarianya, itu nama plasmodiumnya. Kalau malarianya untuk Plasmodium vivax itu menyebabkan malaria tertiana ya teman-teman. Untuk Plasmodium falciparum itu menyebabkan malaria tropika atau disebut juga malaria tropika maligna. Sedangkan yang ini benigna ya teman-teman, tertiana benigna. Nah, untuk Plasmodium malariae itu menyebabkan malaria quartana. Faktor penyebab malaria itu adalah Anopheles ya teman-teman. Kalau Aedes aegypti DBD, jangan kebalik. Soal selanjutnya, pasien sudah 1 tahun di Jakarta, pulang ke NTT 1 bulan yang lalu dengan demam, menggigil, penurunan kesadaran, malaria cerebral ya teman-teman. Tata laksana. Ini sebelum tata laksana, kita harus tahu diagnosis dulu ya teman-teman. Malaria itu diagnosisnya ada trias malaria, menggigil, demam, dan berkeringat. Kemudian ada anemia hemolitik, hepatosplenomegali, dan ikterik. Pola demam, kalau malaria tropika itu tanpa pola khusus. Kalau malaria tertiana, tadi tertiana apa teman-teman? Vivax atau oval ya. Nah, itu 48 jam. Sedangkan quartana yang disebabkan oleh Plasmodium malaria itu setiap 72 jam. Itu pola demamnya teman-teman. Nah, untuk malaria berat, tadi malaria cerebral itu malaria berat ya teman-teman. Gejalanya ada penurunan kesadaran, asidosis metabolik, kemudian ikterus, udem pulmo, perdarahan hebat, hipoglikemi, gangguan ginjal, dan hiperparasitemia. Nah, tapi teman-teman, kalau aku ya, cara ingetnya itu aku inget 3 hal aja. Kalau untuk soal-soal malaria cerebral itu biasanya ada penurunan kesadaran, ikterus, dan hipoglikemi.
Ya, ini tata laksana untuk malaria ya teman-teman. Kalau malaria tanpa komplikasi, malaria vivax dan oval itu first line-nya adalah ACT 3 hari dan Primaquine 14 hari. Kemudian untuk second line-nya bisa pakai Kina 7 hari dan Primaquine 14 hari. ACT ini adalah teman artemisin combination terapi, bisa pakai DHP, dehydroartemisinin dengan piperacin. Kemudian kalau untuk palsiparum itu first line-nya adalah ACT 3 hari, Primaquine dan SD ya teman-teman. Kemudian second line-nya juga sama, bisa teman-teman baca ini. Kemudian kalau malaria itu menggunakan ACT 3 hari. Nah, kemudian kalau malaria berat, nah sesuai soal ini ya teman-teman, malaria berat, malaria cerebral ya teman-teman, itu obatnya adalah anti malaria injeksi ya teman-teman, IV pakai artesunat. Ini ada di option pilihannya, jadi ini jawabannya teman-teman, IV artesunat. Kemudian bisa alternatifnya menggunakan injek IM artemeter. Nah, bagaimana kalau ibu hamil teman-teman, semua trimester cukup pakai ACT selama 3 hari. Oke, itu tata laksananya. Sekarang soal selanjutnya, Tuan Z 30 tahun datang dengan keluhan demam 3 hari, pasien diketahui baru saja pulang dinas dari daerah NTT selama 2 bulan dan seterusnya. Intinya kata yang ngasih soal malaria ya teman-teman. Apakah etiologi demam tersebut? Nih, kita lihat teman-teman, ini tadi bentuknya seperti banana shape gametosit ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah penyebabnya etiologi yang ditanya teman-teman. Jawabannya adalah Plasmodium falciparum. Kemudian soal selanjutnya, pasien sudah 1 tahun di Jakarta, pulang ke NTT 1 bulan yang lalu dengan DM menggigil, penurunan kesadaran. Ini bukan tata laksana ya teman-teman, soalnya sama kayak tadi, cuman ini pertanyaannya sistem imun. Sistem imun untuk ini ya teman-teman. Nah, yang ngasih soal ke aku itu juga lupa-lupa inget optionnya. Dia bilang ada sistem imun humoral, ada sistem imun seluler. Jadi teman-teman, kalau untuk respon imun malaria itu adalah ini teman-teman ya, imunitas terhadap malaria sangat kompleks, melibatkan hampir seluruh. Jadi ada komponen sistem imun baik spesifik maupun non spesifik. Non spesifik ini di saat host atau manusia itu baru terinfeksi ya teman-teman. Misalnya dia baru digigit nyamuk, kemudian nyamuk itu mau melepaskan sporozoitnya, nah itu sistem pertahanan tubuh kita langsung dengan cepat dan segera bereaksi ya teman, itu non spesifik namanya. Tapi kalau spesifik ini sistem imun yang sudah lama, agak lambat dikit belakangan dia, karena dia butuh memori, dia ibaratnya penangkal kedua ya teman-teman. Jadi kalau non spesifik sudah gagal, ternyata sporozoitnya udah masuk ke sel hepatosit kita, kemudian dia udah mau keluar, udah melepaskan merozoit. Dan untuk mematikan merozoit itu udah mengaktifkan sistem spesifik ya teman-teman. Terus imunitasnya ada imunitas humoral dan seluler. Di option jawabannya katanya ada imunitas humoral dan seluler. Jadi kemungkinan jawabannya itu ya teman-teman, yang timbul secara alami maupun didapat akibat infeksi atau vaksinasi. Jadi bisa alami, bisa didapat ya teman-teman. Didapatnya bisa karena infeksi ataupun karena divaksinasi. Nah, imunitas spesifik kalau malaria cerebral teman-teman itu pasti sudah sampai ke imunitas spesifik ya, karena udah drop tubuh kita. Timbulnya lambat teman-teman, jadi ingat-ingat lambat. Yang cepat tadi yang non spesifik ya, imunitasnya pun hanya bersifat jangka pendek dan barangkali tidak ada imunitas yang permanen atau sempurna. Sifatnya jangka pendek dan lambat. Itu ya teman-teman, kalau ada optionnya itu hati-hati dibaca, karena kata teman aku yang nge-share itu optionnya ada imunitas humoral dan imunitas seluler, ada imunitas hanya bersifat sangat cepat, gitulah teman-teman. Dia agak lupa juga optionnya apa aja, jadi teman-teman ingat aja ini, nanti pas ketemu soalnya dicerna lagi ya teman-teman. Nah, ini untuk FR yang lain yang tidak aku bahas ya teman-teman, karena banyak banget dan soalnya itu juga cuma garis-garis besar, jadi teman-teman bisa baca dan mempelajari materinya lebih dalam lagi, belajar sendiri ya teman-teman. Nah, ini juga
Nah, terus kalau teman-teman udah ujian atau dapet soal, mau sharing soal, bisa WhatsApp ke kami ya teman-teman di nomor 0852 8320 2278. Nanti nomor WhatsApp ini aku letakin di description box supaya soal-soalnya bisa di-sharing ke teman-teman yang lain ya teman-teman. Jadi kita berbagi kebaikan, karena ketika kita berbagi kebaikan, insya Allah kebaikan juga datang kepada kita. Oke, terima kasih. Mungkin soalnya tidak banyak, tapi semoga bermanfaat. Assalamualaikum.